Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai peran negara dalam ekonomi politik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Chandra Setiawan. Yang kedua, Nadifa Cindy Ramadhani. Yang ketiga, Emilia Puspaningtyas. Dan yang keempat, Nobita Maisando. Pada kali ini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, teori merkantilisme dalam ekonomi publik. Yang keempat, teori Keynesian dalam ekonomi publik. Yang kelima, teori sosialis dalam ekonomi publik. Dan yang terakhir, model pertumbuhan ekonomi. Saya Nadifa Cindy Ramadhani, NIM 218 akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Fungsi pemerintah menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Dan yang kedua, menjaga agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman. Dan yang ketiga, menyelenggarakan peradilan. Peran pemerintah dalam perekonomian yang pertama yaitu peran alokasi, yang kedua peran distribusi, dan yang ketiga adalah peran stabilisasi. Alokasi. Kegiatan alokasi muncul akibat kegagalan pasar untuk menyesuaikan produksi berbagai barang pada tingkat utilitas masyarakat demi mencapai penghasilan real per kapita. Penyesuaian optimal dalam pasar yaitu yang pertama, harga barang adalah tingkat yang mencerminkan biaya real dari produksi secara relatif. Oleh karena itu, harga-harga adalah sama dengan biaya marginal, dan harga-harga faktor produksi merupakan persamaan dari persediaan dan permintaan akan faktor produksi. Tidak ada pengaruh eksternalitas pada produksi dan konsumsi, bahwa dalam pemakaian sumber ekonomi untuk produksi dan pemakaian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, tidak ada saling mempengaruhi antara produsen dan konsumen. Peran distribusi. Peran distribusi merupakan peran pemerintah dalam mengatur agar terjadi pemerataan yang lebih baik dari pendapatan yang ada, sehingga semua dapat merasakan pendapatan yang diperoleh negara. Pro distribusi yaitu adanya campur tangan pemerintah untuk keadilan. Yang kedua, unsur public goods. Yang ketiga, kekuatan politik. Kontra distribusi, yang pertama keadilan kerja keras, yang kedua mengurangi kegiatan investasi dan menabung, dan yang ketiga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi. Pemerintah berperan sebagai alat stabilisasi perekonomian. Hal ini karena perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Peran pemerintah selama Perang Dunia Kedua, pemerintah di setiap negara terlibat langsung untuk mengambil peranan penting dalam pengendalian seluruh kekuatan nasional. Pemerintah mengendalikan perang dan bertanggung jawab atas segala kegiatan sosial dan ekonomi. Peran ini berlanjut sampai setelah Perang Dunia II usai. Perkenalkan, saya Nobita Maisando, NIM 235. Selanjutnya akan menjelaskan materi pada subbab B mengenai kebijakan-kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan sosial. Menurut ahli yang pertama, kebijakan sosial adalah prinsip dan cara melakukan tindakan kesepakatan di suatu tataran dengan individu dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Kemudian, menurut ahli yang kedua,
Kebijakan sosial adalah mengendalikan sasaran pemecahan masalah yang menyangkut keuntungan orang banyak. Selanjutnya, aspek kebijakan sosial. 4 tingkatan aktivitas profesi dalam perjalanan, penyusunan, perancangan, dan penerapan kebijakan sosial. Yang pertama, melihat aktivitas di suatu tataran dengan merespon untuk membuat kebijakan sosial yang melihat dari penetapannya terhadap suatu undang-undang, mengartikannya dengan menjadikan sebagai suatu kebijakan yang dilindungi oleh hukum, membuat keputusan pada bidang administrasi, melaksanakan dan menerapkannya. Yang kedua, melihat bentuk pelayanan sebagai penasihat secara teknis tentang suatu kebijakan atau konsultan yang mengkhususkan dalam suatu lapangan yang berkepentingan. Yang ketiga, meneliti dan menginvestigasi masalah sosial dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan sosial. Bidang ini dilakukan oleh para pekerja sosial. Yang keempat, memberikan perlindungan atau advokasi secara khusus terhadap kebijakan dasar yang berkepentingan dengan suatu bidang. Bidang ini merupakan kerja pihak LSM yang bergerak di bidang tertentu, misalkan LSM lingkungan, LSM ekonomi, LSM politik, dan lain-lain. Berikutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan yang disusun. Yang pertama, mengaktualisasikan kebijakan dan program yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperlihatkan lapangan akademis dalam penyelidikan yang ditekankan dengan deskripsi, uraian, dan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Kemudian, 3 langkah pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan yang bersifat spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memengaruhi kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial dari sisi ekonomi, lingkungan, dan kebijakan lain. Yang ketiga, kebijakan sosial pemerintah yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Berikutnya, kemiskinan sebagai objek sasaran kebijakan sosial. Penyebab kemiskinan yang pertama, kemiskinan kebudayaan disebabkan oleh kesalahan pada subjeknya. Misalnya, malas, tidak percaya diri, gengsi, tidak mempunyai keahlian dan kemampuan. Yang kedua, kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor eksternal yang melatar belakangi kemiskinan. Faktor eksternal biasanya disebabkan oleh kinerja pemerintah, di antaranya pemerintah yang tidak adil, korupsi, birokrasi yang berbelit. Kemudian, bentuk prokesos yang dikembangkan Departemen Sosial. Yang pertama, pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial. Yang kedua, program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha mikro serta pendistribusian bantuan. Saya Emilia Puspita Nintias dengan NIM akhir 228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan berdasarkan level permasalahan menurut Isadi Rukmianto Adi. Menurut beliau, level permasalahan ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi mikro, di mana dalam dimensi ini terdapat permasalahan berupa mentalitas yang materialistis dan ingin semuanya serba cepat atau instan. Untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi meso, di mana permasalahan yang terjadi yaitu berupa melemahnya kepercayaan sosial dalam suatu organisasi atau komunitas, dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap subjek yang ada. Sedangkan untuk dimensi yang ketiga yaitu dimensi makro, masalah yang terjadi yaitu berupa kesenjangan atau ketidakadilan pembangunan daerah yang minus pada daerah desa dan daerah yang surplus terjadi di daerah kota.
Selain itu, dalam dimensi makro ini juga terjadi adanya permasalahan berupa strategi pembangunan yang kurang tepat atau dalam artian tidak sesuai dengan kondisi sosiodemografi yang ada dalam masyarakat tersebut. Untuk dimensi yang keempat atau yang terakhir yaitu dimensi global, di mana permasalahan yang terjadi berupa ketidakseimbangan relasi antar negara yang sudah berkembang dengan negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu kebijakan yang kedua setelah kebijakan sosial, yakni kebijakan publik. Menurut Kleiner dan Plato, kebijakan publik ini merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada. Tujuannya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. Nah, menurutnya, kebijakan publik ini juga merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung yang ada dalam masyarakat agar mereka juga dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang luas. Nah, jadi dalam kebijakan publik menurut Kleiner dan Plato ini dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan dalam intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah juga mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik yang ada. Sedangkan menurut Thomas R.D., kebijakan publik ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan yang otoritatif, termasuk di dalamnya keputusan yang membiarkan peristiwa tertentu dalam upaya mengatasi persoalan publik yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Setiawan, NIM 202 akan menjelaskan teori merkantilisme dalam ekonomi politik. Merkantilisme muncul pada antara abad pertengahan dengan kejayaan laissez-faire, yaitu pada tahun 1500 sampai 1776 atau 1800. Inti teorinya menekankan kemakmuran negara sebagai hal yang utama melalui cara pengaturan dan perencanaan ekonomi serta sentral karena dianggap paling efisien untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Merkantilisme memberikan pemahaman studi ekonomi politik pada zamannya, antara lain kekuatan nasional dominan, intervensi, unifikasi, neraca perdagangan yang menguntungkan, perubahan sosial demografi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Keynesian dalam ekonomi politik. Teori Keynes mengenai perekonomian selalu dikaitkan dengan pentingnya peran lembaga politik agar pasar mampu berjalan secara efisien. Teori Keynes berasumsi bahwa peran dari pemerintah terhadap ekonomi adalah pada sisi demand, yakni melalui usaha full employment dengan penyediaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran bisa ditekan dan daya beli masyarakat mampu stabil. Menurut Keynes, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan kendaraan kapitalisme dan mengembalikannya menuju kemakmuran. Lalu yang terakhir, menurut teori Keynesian, peran atau campur tangan pemerintah diperbolehkan pada pasar dalam bentuk kebijakan untuk mengoptimalkan sistem ekonomi. Bentuk kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai teori sosialis dalam ekonomi politik. Sosialisme sendiri berasal dari kata sosial yang berarti sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme sendiri juga diartikan sebagai sebuah doktrin politik yang menekankan pada kepemilikan kolektif dari alat-alat produksi. Istilah sosialis juga digunakan untuk menunjukkan negara yang menganut paham sosialisme moderat, yang dilawankan dengan sosialisme radikal untuk sebutan lain dari komunisme. Nah, tujuan dari teori ekonomi sosialis sendiri untuk mendistribusikan harta kekayaan secara merata dalam rangka menghapuskan bermacam-macam kelas yang ada di tubuh masyarakat. Sosialisme juga mempunyai visi yaitu kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan individu. Peran negara juga sangat penting dalam sosialisme ini.
Paham sosialisme ini tidak jauh berbeda dengan paham kapitalis. Kenapa? Hal ini karena dalam paham sosialis ini kita juga menemukan beberapa orang, yakni pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sebagaimana para konglomerat dalam sistem kapitalis yang berlaku sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu model pertumbuhan ekonomi. Dalam model pertumbuhan ekonomi ini terdapat 5 model. Model yang pertama yaitu model inovasi Schumpeter. Dalam model ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik. Model yang kedua yaitu model pertumbuhan Harold Domar. Dalam model ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan yang natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja, hal lain yang juga diperhitungkan adalah kenaikan efisiensi karena pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu model input-output Leontief. Dalam model ini menggambarkan penyeluruhan tentang aliran dan hubungan antar individu. Yang keempat adalah model pertumbuhan Lewis. Dalam model ini menerangkan kasus negara yang sedang berkembang yang banyak penduduknya. Untuk yang terakhir adalah model pertumbuhan ekonomi Rostow. Dalam hal ini, model pertumbuhan ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap pertumbuhan. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan yang terakhir adalah tahap konsumsi yang tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.